Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bersama Bu Febri, kita akan melanjutkan materi tentang pencemaran udara, pencemaran tanah, dan dampaknya. Tetap semangat belajar, awali dengan berdoa. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia. Jika keadaan seperti ini terjadi, udara dikatakan telah tercemar. Beberapa kegiatan, baik dari alam maupun manusia, menghasilkan senyawa-senyawa gas yang dapat membuat udara tercemar. Pencemaran udara dapat mengakibatkan peristiwa berikut. Yang pertama yaitu hujan asam, 2. Penipisan lapisan ozon atau O3, 3. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berikut adalah tabel zat pencemar, sumber, dan akibatnya. Zat pencemar atau polutan ada karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, klorofluorokarbon, dan karbon dioksida. Kita mulai yang pertama, yaitu karbon monoksida atau CO. Sumbernya dari pembakaran batu bara, minyak bumi, kendaraan bermotor, rokok, dan industri. Mengakibatkan sakit kepala, sesak napas, asma, kerusakan otak, dan kematian. Nitrogen oksida atau NOx. Sumbernya yaitu proses pembakaran, terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan, pembakaran sampah, arang, minyak, gas alam, serta bensin. Akibatnya yaitu gangguan pernapasan, sakit kepala, penyakit tenggorokan, dan hujan asam. 3 yaitu sulfur oksida atau SOx. Sumbernya yaitu gunung berapi, pembakaran minyak bumi, batu bara, dan industri. Akibatnya yaitu sesak napas, bronkitis, kanker tenggorokan, hujan asam, merusak tanaman, dan cat menjadi kusam. Berikutnya yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Sumbernya yaitu pendingin, contohnya kulkas, AC gitu nggih. Kemudian spray dan foam. Akibatnya yaitu penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV atau ultraviolet dapat mencapai bumi. Berikutnya yaitu karbon dioksida atau CO2. Sumbernya dari proses pembakaran, terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan, kemudian pembakaran sampah, arang, minyak, gas alam, serta bensin. Akibatnya, karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan efek rumah kaca. Kita pelajari yang pertama yaitu tentang hujan asam atau acid rain. Pada dasarnya hujan asam disebabkan oleh dua polutan udara yaitu sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2. Kedua polutan tersebut umumnya dihasilkan dari proses pembakaran. Akan tetapi 50% SO2 yang ada di atmosfer di seluruh dunia terjadi secara alami, misalnya dari letusan gunung berapi maupun kebakaran hutan secara alami. Sementara itu 50% SO2 lainnya berasal dari kegiatan manusia, misalnya pembakaran bahan bakar, peleburan logam, dan pembangkit listrik. Hujan asam dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi kehidupan makhluk hidup. Di antaranya memengaruhi kualitas air permukaan sehingga berbahaya bagi makhluk hidup di dalamnya, menghancurkan jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan sehingga merusak tanaman. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga memengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan.
dan bersifat korosif atau berkarat, sehingga merusak material dan bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon atau O3. Penipisan lapisan ozon terjadi karena atom klor atau Cl pada CFC memecah molekul ozon atau O3 di atmosfer. Makin banyak CFC di atmosfer, maka makin banyak molekul ozon yang terpecah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon, bahkan sampai berlubang. CFC banyak digunakan dalam semprotan aerosol, lemari es, dan untuk membuat kotak plastik. Secara alami, lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar UV atau ultraviolet yang masuk ke bumi. Tipisnya lapisan ozon mengakibatkan radiasi sinar UV yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit katarak, kanker kulit, juga merusak hasil panen. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, salah satunya CO2. Gas CO2 dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi, kemudian gas dan batu bara seperti pada pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, memasak, dan penggundulan hutan. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan mengumpul di atmosfer membentuk perisai. Hal ini mengakibatkan panas radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi tidak dapat diteruskan keluar atmosfer, tetapi akan dipantulkan lagi ke bumi. Lapisan CO2 berfungsi sebagai reflektor terhadap panas radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi. Akibatnya bumi makin panas menyebabkan global warming. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pengaruh lapisan CO2 terhadap kenaikan suhu bumi disebut efek rumah kaca. Berikutnya tentang pencemaran tanah dan dampaknya. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga mengubah tatanan atau kondisi tanah alami. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan polutan-polutan diantaranya berasal dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Berikut adalah usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. A. Usaha untuk mencegah pencemaran air. 1. Mengolah limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah atau kolam stabilisasi. 2. Membuat tangki resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. 3. Memilih sampo, sabun mandi, dan deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Sekarang usaha untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai penetral pencemaran udara. Yang kedua, program pengendalian pencemaran udara yang terkenal dengan PLB, Program Langit Biru. Kalian bisa browsing tentang program Langit Biru yang dicanangkan pada bulan Agustus 1996. Kemudian C yaitu usaha untuk mencegah pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Kemudian mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama yang mengandung zat kimia, melakukan remediasi dan bioremediasi. Program pembersih pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri. Tetap semangat belajar, SMP Damai Profesional Berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.